Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ya, hari ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya. Dari forum, Ibu sudah menyampaikan bahwa untuk pelajaran prakarya kita akan mempelajari 2 aspek selama 1 semester. Untuk itu, pada tengah semester ini kita akan belajar aspek pengolahan. Mengolah bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Baru baca judulnya saja kelihatannya sangat menarik, bukan? Ya, pengolahan bahan pangan. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam hayati yang sangat melimpah. Salah satunya adalah sektor peternakan dan perikanan. Sumber pangan hasil peternakan dan perikanan mempunyai kandungan gizi yang tinggi. Pengolahan ini bertujuan untuk memperlambat kerusakan akibat reaksi biokimiawi yang menghasilkan produk olahan sensorik seperti aroma, rasa, dan tekstur. Karena apa? Mungkin kalian pernah melihat ya, misalnya ibu kita beli daging dari pasar, kemudian lupa tidak disimpan di kulkas freezer, maka keesokan harinya atau setelah beberapa jam akan timbul aroma yang kurang sedap. Hal ini disebabkan karena bahan hasil peternakan dan perikanan yang masih mentah memiliki kandungan air yang tinggi, jadi bahan-bahan pangan tersebut cepat mudah rusak. Cara pengolahan yang benar saat digunakan agar tidak cepat basi biasanya berupa pengawetan, pembekuan, pengeringan, dan pengasapan. Dari proses pengolahan bahan pangan perikanan dan peternakan yang banyak tersebut akan menghasilkan keberagaman kuliner Nusantara. Yang pertama kita bahas adalah pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Hasil peternakan dan perikanan itu meliputi 1. Ikan, 2. Daging, 3. Telur, 4. Susu, 5. Udang, dan 6. Cumi-cumi. Yang pertama adalah ikan. Siapa yang tidak tahu ikan? Ikan secara tempat tinggal atau habitatnya dibagi menjadi 3, yaitu ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Ikan air tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar. Seperti apa toh air tawar itu? Contohnya adalah sungai dan danau. Lalu apa bedanya dengan air laut? Yang membedakan adalah salinitasnya. Untuk bisa bertahan hidup di air tawar, ikan membutuhkan adaptasi fisiologis yang bertujuan menjaga keseimbangan konsentrasi ion dalam tubuh. Contohnya adalah ikan mas, nila, lele, patin, dan gurame. Yang kedua adalah ikan air payau. Air payau adalah campuran antara air tawar dan air laut. Jika kadar garam yang dikandung dalam 1 liter air antara 0,5 sampai 30 gram, maka air ini disebut dengan air payau. Namun jika lebih, maka disebut dengan air asin. Air payau bisa ditemukan di daerah-daerah muara dan memiliki keanekaragaman hayati tersendiri. Contoh dari ikan populer yang bisa hidup di air payau adalah ikan bandeng dan ikan kakap. Yang ketiga adalah ikan air laut. Merupakan ikan yang bisa hidup di dalam air laut. Berbeda dengan ikan air tawar yang menghendaki lingkungan hidup dengan kadar garam yang lebih rendah daripada kadar garam dalam cairan tubuhnya, ikan air laut dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang memiliki kadar garam yang tinggi.
Kadar garam ini tujuannya untuk apa? Sama seperti ikan air tawar, tujuannya untuk bertahan hidup. Apa contoh dari ikan air laut? Yaitu kakap putih, tuna, tenggiri, kembung, dan udang. Yang nomor 2 adalah daging. Daging adalah bagian lunak pada hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan makanan. Sebagian besar daging tersusun dari jaringan otot ditambah dengan lemak yang melekat padanya, urat serta tulang rawan. Daging dibagi menjadi 2, yaitu daging unggas yang terdiri dari, sebagai contoh, ayam broiler, ayam kampung, itik, dan burung. Yang kedua adalah daging berkaki 4. Sebagai contoh adalah sapi, kambing, kerbau. Dari contoh ini, apakah anak-anak ada yang belum pernah melihat daging unggas dan daging berkaki 4? Tentu saja semua sudah pernah melihat dan pernah mengkonsumsi, bukan? Kecuali untuk daging kerbau. Yang berikutnya, nomor 3 adalah telur. Telur adalah anakan dari unggas atau ikan yang masih dalam cangkang, yang di dalam cangkangnya itu ada makanan untuk memenuhi kebutuhannya sebelum keluar dari cangkang tersebut. Contoh dari telur adalah telur ayam kampung. Kalian pernah mengkonsumsinya? Ya. Telur ayam kampung berkhasiat sebagai obat. Oleh sebab itu, karena harganya yang lebih mahal, maka jarang dipakai atau dikonsumsi sebagai bahan makanan atau masakan. Sehingga telur ini sering digunakan sebagai bahan campuran minum jamu atau dikonsumsi secara mentah. Kemudian yang berikutnya adalah telur ayam broiler. Ini adalah telur yang banyak tersedia di pasar. Telur ayam ini lebih mudah diternak, sehingga karena ketersediaannya yang banyak, sering digunakan dalam masakan. Termasuk juga adalah telur itik atau telur bebek. Oleh sebab itu, tidak heran jika permintaan telur ayam broiler dan telur itik sangat banyak. Yang berikutnya adalah telur salmon. Salmon tadi adalah contoh ikan yang tinggal di air laut. Ini biasanya dikonsumsi atau dicampurkan dalam bahan susu atau makanan yang dikonsumsi oleh bayi atau balita. Yang terakhir adalah telur puyuh. Karena cangkangnya yang tipis, telur puyuh sering dijual dalam keadaan matang di pasaran. Meski ukurannya kecil, kandungan gizi telur puyuh ternyata tidak kalah dibanding dengan kandungan gizi telur ayam atau telur bebek. Ada yang tidak suka telur? Tidak ada, saya juga suka. Yang nomor 4 adalah susu. Susu adalah suatu cairan putih yang dikeluarkan dari kelenjar binatang mamalia betina. Contoh binatangnya adalah kambing, domba, kerbau, onta, dan kuda. Susu dapat diolah menjadi produk yogurt, keju, mentega, susu kental manis, susu bubuk, dan es krim. Susu bisa diklasifikasikan menjadi beberapa, antara lain adalah susu murni. Kita pernah mengkonsumsi ya. Untuk satu cangkir susu murni mengandung sekitar 150 kalori, 8 gram protein, dan 8 gram lemak.
Dengan kandungan nutrisi ini, maka kita bisa merasa kenyang lebih lama sehingga mencegah keinginan untuk menyantap kalori lebih. Sehingga ini bisa digunakan sebagai alternatif diet. Yang kedua adalah susu kurang lemak, atau kalau orang mengatakan bisa disamakan dengan susu rendah lemak. Minuman ini bisa dikonsumsi sehari-hari untuk program diet ketat. Asupan kalori dan proteinnya tetap sama, hanya kandungan lemaknya yang berbeda. Yang terakhir adalah susu bebas lemak. Susu tanpa lemak sama sekali tidak memiliki kandungan lemak, tetapi masih mengandung kalori sebanyak 90 kalori dan 8 gram protein. Kalian pilih yang mana? Yang berikutnya adalah udang. Udang adalah binatang perairan laut yang kecil. Udang juga sering berkelompok ke setiap tempat. Ada banyak jenis udang yang kita kenal, tapi sedikit yang kita konsumsi ya, karena harga udang juga relatif mahal. Ada yang namanya udang jerabung, udang flower, udang windu, udang cokong, udang dogol, udang kucing, dan udang barong. Seperti apa? Di buku paket prakarya sudah ada penjelasannya. Masih tersisa satu, yaitu udang rebon. Nah, ini biasanya yang sering dimasak oleh ibu kita di dapur ya. Rasanya sangat gurih. Yang berikutnya adalah cumi-cumi dan rumput laut. Siapa yang tidak kenal cumi-cumi? Kenalnya waktu kita makan di piring ya. Ya, ternyata cumi-cumi adalah sekelompok moluska hidup di laut. Cumi-cumi kaya akan kalsium, protein, rendah energi, dan tintanya dapat mencegah kanker. Sedangkan rumput laut adalah alga makroskopik yang hidup di perairan laut. Contoh cumi-cumi adalah jenis sotong, karang, dan blakuta. Sedangkan rumput laut bisa dibagi menjadi 4, yaitu Eusema cottoni, Sargassum gracilaria sp, dan Caulerpa sp. Dari contoh rumput laut ini, yang paling banyak kita temui dan paling banyak dikonsumsi adalah jenis Sargassum. Dari contoh hasil peternakan dan perikanan tadi akhirnya akan menjadikan atau membentuk sebuah keunikan kuliner di Indonesia. Karena masakan Indonesia adalah salah satu tradisi kuliner yang paling kaya di dunia dan penuh dengan cita rasa. Hampir seluruh masakan Indonesia kaya dengan bumbu yang berasal dari rempah-rempah. Bahkan saking kayanya dengan rempah-rempah, negara lain banyak yang ingin mengimpor rempah-rempah dari Indonesia. Ini sudah terbukti waktu zaman penjajahan, betapa lamanya penjajah mengambil rempah-rempah dari Indonesia. Kemudian teknik memasak di Indonesia juga mendapatkan pengaruh yang sangat besar melalui jalur perdagangan yang berasal dari India, Tiongkok, Timur Tengah, dan Eropa, terutama Belanda, Portugis, dan Spanyol. Hal ini tetap berkaitan dengan penjajahan di waktu lalu. Dari penjelasan itu, maka mari kita coba lihat contoh masakan dari hasil perikanan. Wow, pernahkah kalian melihat seperti ini? Masakan dari hasil peternakan. Wow, tidak kalahnya bikin kita lapar ya. Dari gambar sebelumnya,
Sekarang muncul pertanyaan dalam benak kita. Yang pertama, masakan mana yang paling kalian suka? Kenapa kok suka? Dapatkah kalian mengolah makanan dari hasil peternakan? Ayo, siapa yang suka masak? Siapa yang suka bantu ibu di dapur? Dapatkah kalian mengolah makanan dari hasil perikanan? Bagaimana ungkapan syukur kalian terhadap Tuhan yang telah menganugerahkan kekayaan kuliner Nusantara? Sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudahkah kita mengucapkan terima kasih kepada ibu kita yang sudah menyediakan sarapan begitu lezatnya? Apakah kita masih milih-milih makanan untuk kita konsumsi? Lauknya tidak cocok, Bu, saya tidak suka. Tadi pagi sudah sarapan pakai ini, siang gak mau ini lagi. Adakah yang seperti itu? Atau adakah yang membuang makanan, sisa makanan tidak dihabiskan tapi dibuang? Jangan sampai ya. Berikutnya adalah manfaat hasil peternakan dan perikanan. Yang pertama adalah ikan. Ikan kaya akan omega 3, serat protein tinggi, kaya asam amino, kaya vitamin A, D, B6, B12, zat besi, yodium, selenium, seng, dan fluor. Ikan secara umum khasiatnya sangat baik untuk pertumbuhan otak. Udang mengandung tinta, yang tadi sudah disampaikan ya. Tinta gunanya untuk apa? Bisa mencegah kanker. Mengandung tembaga, omega 3, dan mengandung mineral. Rumput laut mengandung kalsium, vitamin C, dan serat alami. Susu, apa manfaatnya atau kandungannya? Mengandung kalsium, potasium, yodium, zat besi, tirosin, magnesium, vitamin B2, atau secara umum bermanfaat untuk pertumbuhan tulang. Berikutnya adalah daging. Mengandung vitamin B dan mineral, mengandung zat besi, mengandung seng dan selenium serta omega 3. Telur, apa manfaatnya? Mengandung riboflavin, mengandung vitamin A dan B, mengandung kalsium, fosfor, letisin, dan zat besi. Apakah kalian sudah jelas? Terima kasih. Selanjutnya, kita akan memasuki pada tahap evaluasi. Dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalian bisa berkomunikasi langsung pada forum atau melalui WA group. Setelah semua materi yang kalian terima sudah jelas, Ibu akan memberikan sedikit evaluasi dengan ketentuan kerjakan soal-soal pada Google Form yang sudah disediakan linknya. 2. Jawaban Ibu terima paling lambat tanggal 17 Juli 2020 pukul 3. Apakah sudah jelas? Baiklah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Ibu hantarkan. Terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.